Halo semua, kali ini kami dari Tim for Fun yang terdiri dari Christian Marcel Wijaya, Excelsius Ferdian Roni, Valencia Anggraini, dan Valerie Monica akan menjelaskan proyek mata kuliah Studio Pengembangan Sistem yang bernama Assign It. Assign It merupakan sebuah sistem berbasis web yang ditujukan kepada para pelajar di segala institusi pendidikan ataupun para karyawan untuk mempermudah mereka dalam mengatur pelaksanaan sebuah proyek atau tugas yang dilakukan secara berkelompok, baik pada proyek dan tugas sederhana maupun kompleks, dan memungkinkan para user untuk merencanakan suatu proyek atau tugas secara menyeluruh, mengatur kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan dalam kelompok untuk mencapai tujuan proyek, mencatat pembagian tugas pada setiap anggota kelompok, mencatat timeline yang dapat membantu proses pengerjaan tugas hingga tepat waktu. Fitur utama Assign It yang unik dibandingkan sistem lainnya adalah adanya perhitungan dan tampilan ranking dan persentase kontribusi dari tiap anggota kelompok. Pengguna dari sistem Assign It terdiri dari 3, yaitu Project Manager, anggota kelompok, dan admin. Fitur-fitur yang bisa diakses oleh Project Manager antara lain membuat dan mengakhiri proyek, mendaftarkan akun anggota kelompok pada proyek, menambah, menghapus, dan merubah tugas-tugas para anggota kelompok, menambah, menghapus, dan merubah deadline dari setiap tugas, menambah, menghapus, dan merubah story points per tugas, menambah, menghapus, dan merubah deadline dari keseluruhan proyek atau tugas, mengakses laporan pelaksanaan proyek, dan juga dapat mengakses fitur anggota kelompok. Fitur yang bisa diakses oleh anggota kelompok antara lain membuat akun pribadi atau sign up, melakukan login, melakukan forget password, merubah informasi profil, melihat list proyek yang sedang dan telah diikuti pada dashboard personal, melihat informasi story point, deadline, tanggung jawab dari tugas-tugas yang harus dikerjakan para anggota kelompok pada dashboard project, menambah informasi progres proyek yang sudah dikerjakan pada dashboard project, melihat informasi progres pengerjaan proyek dari seluruh anggota kelompok pada dashboard project, dan melakukan download file progress. Fitur yang bisa diakses oleh admin antara lain melihat departemen, proyek yang sedang berlangsung, dan proyek yang sudah berakhir, dan juga user dalam sistem. Menambah dan merubah departemen, merubah project manager dari project-project yang sedang berlangsung. Fitur yang secara otomatis dilakukan oleh sistem antara lain mengirimkan link notifikasi dan konfirmasi untuk sign up, forget password, dan project baru ke email pengguna. Menghitung dan menjumlahkan presentasi kontribusi dari setiap anggota kelompok, mengurutkan dan menampilkan ranking kontribusi seluruh anggota kelompok, menampilkan hitung mundur dari hari deadline proyek, secara otomatis membagi presentasi kontribusi apabila tugas dikerjakan oleh lebih dari satu anggota. Berikut merupakan tampilan awal dari website Assign It. Pada tampilan ini, kita bisa mendapatkan insight mengenai sistem Assign It, fitur yang disajikan, dan lain-lain. Pada tampilan ini juga terdapat tombol login dan sign up di kanan atas untuk melakukan login dan sign up. Untuk melakukan sign up, kita harus mengisi nama lengkap, alamat email, departemen, dan password. Setelah sign up berhasil, kita akan mendapatkan email yang berisi ucapan welcome to Assign It. Untuk melakukan login, kita harus mengisi alamat email dan password. Apabila lupa password, kita bisa mengklik tombol forget password yang berada di bawah tombol login. Untuk melakukan forget password, kita harus mengisi email. Kemudian, kita akan mendapatkan email di mana kita harus menekan button continue untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah itu, kita akan diarahkan ke page pembuatan password baru. Setelah itu, password baru berhasil dibuat. Setelah login, user dapat mengakses personal dashboard. Pada dashboard ini terdapat project-project yang diikuti oleh user, baik itu yang sudah selesai maupun yang sedang berjalan. Pada sebelah kanan terdapat beberapa informasi mengenai user. User juga dapat mengakses fitur Create New Project, Logout, dan juga Manage Account. Pada fitur Manage Account, user dapat melakukan edit profile berupa nama, email, departemen, profile picture, maupun mengubah password. Setelah merubah informasi profile, user dapat menekan tombol Submit.
Untuk mengubah profile picture, user dapat melakukan upload foto. Lalu untuk mengubah password, user harus mengisi password lama dan membuat password baru. Untuk membuat project baru, user dapat menekan tombol Create New Project. Lalu, user harus mengisi informasi yang diperlukan untuk membuat project baru, antara lain nama, deskripsi, kategori, tanggal mulai dan tanggal berakhir, dan juga story point range. User yang membuat project baru akan menjadi project manager pada project tersebut. Lalu, project manager dapat mengundang user lain untuk menjadi member pada project tersebut. Apabila semua informasi sudah terisi, user dapat menekan tombol next dan menuju ke tahap selanjutnya. Lalu, project manager dapat menambahkan fitur-fitur pada project tersebut dengan mengisi informasi berupa nama fitur, responsible atau penanggung jawab, story point, tanggal mulai, dan juga tanggal berakhir atau deadline. Setelah semua informasi terisi, user dapat menekan tombol Create. Project pun telah selesai dibuat, dan sistem secara otomatis akan mengirimkan email notifikasi kepada para member dari project tersebut. Setelah kita mengklik salah satu project di personal dashboard, kita akan diarahkan ke project dashboard dari project yang kita pilih. Di dalamnya, berisikan informasi-informasi seputar project yang kita pilih, seperti tentang deskripsinya, project manajernya, dan lain sebagainya. Ada juga total teks yang kita kerjakan, ada juga waktunya, dan ada juga presentasi kontribusinya. Kemudian, jika kita scroll ke bawah, kita akan dapat melihat project-project fitur. Kita juga bisa menambahkan progress di projectnya itu dengan cara mengklik Add New Progress, dan kemudian kita akan diarahkan ke bagian project progress. Kemudian di situ kita bisa mengupload tugas yang kita sudah kerjakan di progress file. Kita juga bisa memberikan catatan, dan setelah itu kita bisa mengklik button Add Progress. Untuk melakukan setting project, PM dapat memilih project yang ia pimpin pada personal dashboard. Kemudian, setelah masuk ke project dashboard, akan ada menu settings di bagian atas yang akan mengarahkan ke fitur setting project dashboard. Setelah masuk ke fitur tersebut, PM dapat melakukan setting project seperti mengganti nama project, deskripsi, tenggat waktu, dan lainnya. Kemudian, klik update untuk mengganti informasi projectnya. Pada bagian bawah, kita bisa melihat project member yang terlibat dalam pembuatan project, serta juga project fitur pada bagian paling bawahnya. Project Manager dapat menghapus member dari project dengan menekan tombol Delete. Kemudian, di bawahnya kita bisa melakukan Add Member Project. Dan kemudian, di bawahnya lagi, kita bisa melakukan Setting Project fitur, mulai dari menghapus project fitur, lalu mengedit project fitur, yang dimana kita bisa mengedit nama, responsible, story point,
dan tenggat waktunya. Terakhir, kita juga bisa menambahkan fitur dengan mengisi nama, responsible, story, dan tenggatnya juga. Selain menambahkan progres pada project fitur, user juga dapat melakukan download pada file tersebut, yaitu dengan cara mengklik nama file pada bagian progres. Sebagai project manager, user memiliki otoritas untuk mengakhiri project dan dapat mengakses laporan pelaksanaan project. Pada project dashboard dari seorang project manager, di bagian kanan atas terdapat tombol End Project untuk mengakhiri project. Setelah tombol tersebut ditekan, maka sistem akan menampilkan pop-up window untuk project manager mengisi deklarasi atau alasan dari penyelesaian project. Setelah itu, project manager akan diminta mengkonfirmasi pengakhiran project. Setelah dikonfirmasi, sistem akan merubah status project dari active menjadi done, serta merubah tombol End Project menjadi Generate Report. Dengan menekan tombol Generate Report, Project Manager dapat mengakses laporan dari pelaksanaan project. Untuk melakukan logout, user dapat menekan tombol logout yang berada di pojok kanan atas. Admin dapat melakukan penambahan departemen. Caranya adalah pada halaman admin dashboard, pada bagian department management, terdapat fitur Add Department. Untuk menambah departemen, isi nama departemen yang akan ditambahkan, lalu tekan tombol Add untuk menambahkannya. Setelah itu, sistem akan memeriksa departemen yang ditambahkan dengan data yang ada dari database, di mana jika nama departemen yang ditambahkan telah ada sebelumnya di database, maka akan muncul notifikasi pemberitahuan penambahan departemen gagal. Tetapi jika nama departemen yang ditambahkan belum ada di database, maka akan muncul notifikasi penambahan departemen telah berhasil dilakukan pada sistem dan database. Admin dapat melakukan perubahan departemen. Caranya adalah pada halaman admin dashboard, di bagian department management, terdapat fitur Edit Department. Untuk merubah departemen, pilih departemen yang akan diubah pada drop-down daftar nama departemen yang telah ada, lalu di bawahnya, isi nama departemen baru yang diubah. Kemudian, tekan tombol Edit untuk mengubah departemen. Setelah itu, sistem akan memeriksa departemen yang diubah dengan data dari database, di mana jika nama departemen yang diubah telah ada di database, maka akan muncul notifikasi pemberitahuan pengubahan departemen gagal, dan tidak ada perubahan pada database. Tetapi jika nama departemen yang diubah belum ada di database, maka akan muncul notifikasi pengubahan departemen telah berhasil dilakukan pada sistem dan database. Admin dapat melakukan penggantian project manager dari suatu project yang telah terdaftar dan masih berlangsung pada sistem. Caranya adalah pada halaman admin dashboard, di bagian ongoing projects, temukan project yang akan diganti project manajernya. Lalu pada baris project yang terpilih, pilih member yang akan dijadikan project manager baru pada drop-down yang awalnya berisi project manager saat ini. Dan di dalamnya ada daftar nama member yang terdapat dalam project. Kemudian, setelah project manager yang baru telah dipilih, tekan tombol Change pada baris project tersebut untuk mengganti project manager. Setelah itu, sistem akan memeriksa project manager yang baru dengan data dari database,
di mana jika project manager yang baru masih sama dengan yang sebelumnya, maka akan muncul notifikasi pemberitahuan penggantian project manager gagal karena masih sama dan tidak ada perubahan pada database. Tapi jika project manager yang baru berbeda dengan yang sebelumnya, maka akan muncul notifikasi penggantian project manager telah berhasil dilakukan pada sistem dan database. Untuk logout dari halaman admin dashboard, tekan logo Assign It yang terdapat pada sisi kiri atas halaman admin dashboard atau tekan Logout Now yang terdapat pada bagian tengah bawah dari halaman admin dashboard. Sekian penjelasan dari kami mengenai sistem Assign It ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.